Medan, 23 Oktober tahun 2023 seorang penarik betor becak bermotor yang bernama Tulfet Silaban tiba di kantor Sekretariat Relawan DPW Sumut AP24 pada hari ini pukul 13 WIB. Kedatangannya menjadi saksi dari kisah hidup yang sangat prihatin, di mana ia hanya mampu bertahan hidup selama 2 periode pemerintahan yang sulit. Dalam situasi di mana harga pangan melambung tinggi, Silaban hanya mampu membeli beras setengah kilogram saja untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Haji Madroy, Koordinator Bakorsi Sumut dan juga Ketua DPW Sumut Relawan AP24, memberikan bimbingan dan arahan kepada Silaban. Madroy menekankan bahwa untuk mencapai perubahan yang diinginkan, tindakan nyata harus dimulai sekarang. Salah satunya adalah dengan mendekati keluarga, rekan sesama penarik betor becak bermotor, saudara, dan rekan-rekan di kampung halaman. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mau terus tenggelam di dalam kesulitan ini? Tegas Madroy dengan penuh semangat. Dia juga mengajak semua orang untuk mendukung dan memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, termasuk mendukung Amin sebagai presiden, bersama dengan wakil presiden dan wakil rakyat di parlemen. Sehingga semua elemen masyarakat bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Kisah Silaban menjadi cerminan dari tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak warga di Sumatera Utara, mempertegas pentingnya perubahan dan dukungan bersama untuk mencapainya. Kita semua diingatkan akan kekuatan solidaritas dan tekad untuk menciptakan perubahan yang positif di tengah kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB. Hari ini kami kedatangan Pak Silaban. Pak Silaban adalah pekerjaan sehari-harinya tukang becak. Namun hatinya, jiwanya, keinginannya untuk perubahan untuk Indonesia. Pak Silaban merasa sedih. Pak Silaban ada perhatian cukup besar kepada masyarakat Indonesia, termasuk dirinya, yang beliau bilang nanti bisa dikatakan langsung kepada dirinya. Selamat siang Pak Silaban. Selamat siang. Iya Pak, selamat datang di kantor Sekretariat Relawan AP24. Silakan Pak, apa yang Bapak mau ceritakan tentang yang Bapak ketahui di dalam pemerintah sekarang ini, dan apa keinginan Bapak ke depan? Silakan Pak. Ya, selama pemerintahan sekarang ini, apalagi 2 periode, kami terutama dari kalangan para penarik betor sungguh menjerit dengan harga-harga naik. Dari pertama kenaikan harga BBM yang melambung tinggi, dan disusul dengan kenaikan harga bahan pokok. Yang selama ini kami mampu membeli beras 5 kilo per karung atau 10 kilo. Sekarang enggak, malah per 1 kilo 1 kilo. Dan lebih miris lagi, saking tidak ada sewa kami dapat, kami membeli beras setengah kilo dari warung. Yang penting bisa makan daripada kami kelaparan di rumah. Dan juga dengan harga spare part, oli sudah mulai naik, harganya imbas ke sana semua, sehingga kami para penarik betor tidak mampu lagi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Dan kami berharap di pemerintahan yang akan datang dengan menangnya nanti Bapak Anies Baswedan, semoga beliau memperhatikan kami kalangan para penarik betor dan juga orang-orang yang menengah ke bawah. Harga-harga mudah-mudahan bisa diturunkan, harga BBM dan juga harga kebutuhan bahan pokok, serta nanti harga spare part kendaraan pun bisa jadi terjangkau oleh kami. Itulah harapan kami, semoga ekonomi akan semakin membaik di pemerintahan Bapak Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin Iskandar periode 2024-2029 memimpin negara kita ini. Terima kasih. Sudah kita dengarkan langsung apa katanya, apa perasaannya, apa harapannya. Jadi pada rekan-rekan warga masyarakat Indonesia, kita dapat langsung mendengarkan pembicaraannya, yang mana Bapak Silaban ini seorang yang beragama Nasrani,
rekan-rekan betornya katanya yang tadi bicara sama saya hampir rata mereka mengeluh dan mereka mengatakan di sini tidak ada politik identitas. Kami semua warga Indonesia beragama apapun memang ingin perubahan. Kita saksikan berikutnya. Terima kasih. Ya, Pak Silaban, tadi Bapak mengatakan ingin perubahan, harga naik, mahal dan susah selama 2 periode pemerintahan kita ini. Jadi kalau kita hanya berbicara, mengatakan demikian, tapi tidak ada upaya, apa? Mau perubahan? Ada nggak langkah-langkah Bapak untuk bagaimana supaya perubahan terjadi? Kira-kira dengan cara bagaimana, Pak? Ya, saya akan berusaha menjumpai atau membicarakan kepada keluarga saya dan juga para teman-teman para penarik betor untuk menceritakan prestasi Pak Anies Baswedan selama dia jadi Gubernur DKI Jakarta 1 periode. Dan juga saya akan mempromosikan bahwasanya program Pak Anies yang ke depan yang pro rakyat, tidak ada politik identitas dan tidak ada intoleran, terutama kepada agama saya yang Kristen, supaya masyarakat yang agama lain juga tidak terpancing termakan isu bahwa dia Bapak Anies politik identitas atau intoleran. Jadi supaya itu dihilangkan, karena selama dia menjabat jadi Gubernur Jakarta 1 periode sudah terbukti bahwa Bapak itu tidak ada memandang agama pun, malah dia membuat program BOTI, biaya operasional tempat ibadah, yang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, mana butuh biaya untuk rumah ibadah, dia keluarkan anggarannya. Itulah sebagai bukti bahwasanya Pak Anies Baswedan tidak ada politik identitas ataupun intoleran, malah pun lebih toleran lagi daripada kedua capres yang ada sekarang ini. Itulah yang saya lihat dan saya perhatikan. Maka saya akan tetap berjuang untuk memenang Bapak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti bersama Pak Muhaymin Iskandar sebagai cawapres. Nah, kita dengarkan bersama tadi. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang mau kita lakukan. Kita harus berjuang bagaimana memenangkan Pak Anies. Kita sama-sama kita dengar bersama dari keterangan Pak Silaban yang mana intoleran maupun identitas politik itu tidak ada. Ternyata lebih dari toleransi. Terima kasih. Sudah datang di sini dalam rangka melaporkan keresahan hati dan jiwanya dan menginginkan perubahan. Pak Laban sekarang sudah menginginkan untuk bergabung dengan relawan. Kami di sini, saya sebagai koordinator Bakorsi Sumatera Utara dan juga ketua Sumut Relawan AP24. Berterima kasih kedatangan Bapak, dan saya sedikit memberikan untuk Bapak tadi mengatakan beli beras 1,5 kilo. Ini saya serahkan beras. Yang mana beras ini saya serahkan Bapak, ini berasnya organik, beras sehat. Bapak lebih sehat, lebih fit nanti insya Allah. Kalau ada perubahan nanti Bapak bisa bukan sebagai tukang betor lagi, tapi sebagai pengusaha betor. Betornya bisa 100. Kami produksi beras ini menggunakan pupuk organik. Pupuk organik yang kami kelola dengan para relawan lainnya. Bagaimana kami relawan yang peduli dengan petani, sehingga kami menggunakan pupuk nutrisen atau pupuk organik. Inilah hasil dari beras yang kami dapatkan. Jadi semua organik. Semoga nanti bisa digunakan untuk masyarakat, para petani dan relawan Indonesia yang cinta dengan petani, peduli dengan petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.